sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana membangun hubungan harmonis antar umat beragama yang ada di Indonesia. Karena ini adalah sangat penting, karena negara ini memang sangat beragam, baik dari sisi agama, budaya, maupun juga suku yang berbeda. Terlebih dahulu jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video-video yang akan saya buat. Di sini saya akan membahas dua yang terdapat pertanyaan dalam beragam di Indonesia. Yang pertama, bagaimana pluralisme dapat diterapkan dalam konteks masyarakat? Kemudian yang kedua adalah, apakah pluralisme selalu berhasil dalam mencegah konflik antar agama? Ini yang akan kita bahas dalam slide-slide berikutnya. Kita tahu bersama bahwa menumbuhkan sikap toleransi itu sangat penting. Toleransi berarti menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengubah keyakinan sendiri. Misalnya, memberi ruang bagi orang lain untuk beribadah dengan tenang dan tidak memaksakan pandangan pribadi. Yang menjadi agenda penting di sini adalah, sebab kalau kita lihat dari konsep pluralisme yang adalah politik yang mengakui keberagaman dan memperjuangkan konsistensi damai antar kelompok dengan identitas, kepercayaan atau budaya yang berbeda. Kemudian, semua agama memiliki nilai dan kebenaran yang setara dan dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati. Tetapi tidak hanya sekedar toleransi, tetapi juga apresiasi dan pemahaman mendalam terhadap perbedaan agama. Oleh sebab itu, di sini saya cantumkan apa yang harus kita lakukan dalam membangun satu komunitas yang erat antara berbagai agama. Yang pertama di sini saya akan memberikan bahwa, satu, mendorong dialog antar agama untuk memahami perbedaan dan mencari kesamaan. Dialog antar agama itu sangat penting. Salah satunya yang harus kita lakukan adalah sebagai orang yang bernegara, berbangsa, khususnya bangsa Indonesia ini, mengadakan diskusi atau forum antar umat beragama dapat membantu saling memahami. Sehingga dengan komunikasi yang terbuka, kesalahpahaman tidak dikurangi dan rasa saling percaya dan meningkat. Kemudian yang kedua, memastikan tidak ada agama yang lebih unggul dari yang lain dalam tatapan sosial. Dan yang ketiga, melangkah lebih jauh dengan tidak hanya menerima, tapi kita juga aktif dalam dialog. Seperti yang sudah dibahas tadi. Karena dialog itu sangat penting memang. Yang kemudian, mendorong partisipasi dan keterlibatan semua kelompok agama dalam kehidupan publik. Kalau kita kembali lagi kepada pluralisme ini, merupakan sebuah fenomena yang tidak mungkin dihindari. Sebab manusia hidup di dalam
pluralisme dan merupakan bagian dari pluralisme itu sendiri, baik secara pasif maupun secara aktif. Ada 3 faktor yang dihadapi setiap agama saat ini, yaitu yang pertama soal disintegrasi dan degradasi moral. Dan yang kedua soal pluralisme dan eksklusivisme. Dan yang ketiga soal ketidakadilan. Ini yang harus kita waspadai. Ketidakadilan sering muncul di tengah-tengah masyarakat Indonesia pada saat ini. Kemudian ketika tidak bisa menyelesaikan ketiga konflik di atas adalah pada saat ini seperti ini, agama tinggal sebuah simbol kekuasaan yang kehilangan makna substansialnya. Yang artinya bahwa menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia ini, khususnya dalam beragama, dalam dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi di berbagai internal. Implementasi atau menerapkan di dalam gereja. Yang pertama, berkumpul bersama antar denominasi seperti Natal dan Paskah. Yang penting jangan membicarakan kepentingan pribadi. Mungkin itu salah satu cara dalam membangun hubungan solidaritas antar umat beragama. Itulah tugas gereja. Yang kedua, bertemu dan melakukan dialog antar pemimpin gereja. Dan yang ketiga, menciptakan ikatan yang lebih kuat. Kalau saya tambahkan di sini ya bahwa dalam membangun hubungan sosial, melakukan kegiatan bersama seperti bakti sosial, gotong royong, atau bantuan kemanusiaan tanpa memandang agama dapat mempererat hubungan dan menumbuhkan rasa persatuan. Agama-agama, kita bisa melihat di sini versi kekristenan. Jadi saya buat video ini untuk memberikan pencerahan bagi kekristenan yang ada di Indonesia ini, untuk memberikan kolaborasi kuat dalam membangun hubungan erat antar umat beragama yang ada di Indonesia. Dalam Roma pasal 12 ayat 18 dan Matius pasal 5 ayat 44, Ibrani pasal 12 ayat 14, ini berusaha hidup damai. Toleransi dalam kekristenan dalam Yohanes 4 ayat 7 sampai 26. Mengakui keberagaman Matius pasal 3 ayat 13. Ini semua bagian dari Allah. Kemudian yang harus kita perhatikan di sini adalah peluang dalam gerakan ekumenika. Urgensi gerakan ekumenika. Dunia masuk dalam gereja, seharusnya gerejalah yang masuk ke dalam kegelapan itu untuk merubahnya menjadi terang. Jangan miskin komunikasi. Power gereja itu sangat besar cuman karena ego sentral yang menghambat perkembangan gereja saat ini. Dalam menjunjung tinggi keharmonisan persekutuan gereja saat ini adalah menghindari keegosentrisan. Tidak hanya sekedar organisasi, tetapi kegiatannya kosong.
Sebenarnya harus ada perjumpaan rutin antar denominasi sehingga tidak saling menghakimi antar satu dengan yang lainnya. Gereja harus visioner, artinya pandangannya jauh ke depan. Kadangkala ideologi tidak sinkron dengan teologi. Itu yang menjadi problema di dalam beragama. Kemudian strategi untuk memajukan gerakan oikumenika tentu ada forum diskusi. Dan strategi yang terarah, tidak hanya stek sampai di situ saja. Kemudian saudara, Kristen monoteisme. Allah satu, bukan politeisme. Yang artinya adalah ada tanggung jawab sosial dalam agama. Dan yang kedua, membangun toleransi tinggi. Ketiga, menghargai perbedaan. Dan keempat, pandangan negatif. Pandangan negatif itu harus dihindari. Mengusahakan bagaimana kita saling menghargai perbedaan. Dalam satu wilayah lokal, memahami ada interaksi masuk dalam komunitas yang berbeda. Ini juga toleransi yang tinggi. Yang kedua, mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri ini adalah menjadi langkah utama dalam membangun hubungan sosial. Sehingga menghidupkan gerakan oikumene. Seperti Natal, Idul Fitri, atau membangun event-event yang ada di berbagai daerah. Itu mungkin salah satu mempererat hubungan. Dalam tanda kutip, tidak saling menjatuhkan, tidak saling mencari kesalahan yang satu dengan yang lainnya. Tapi kita berusaha bagaimana mencari solusi, mencari jalan tengah. Dan yang terakhir di sini adalah penolakan dari pemimpin gereja setempat. Ini banyak terjadi di Indonesia. Penolakan seperti ini, tidak mau menerima bantuan sosial, padahal itu adalah dari pemerintah. Kurangnya dukungan dari keluarga, kurangnya dorongan dari gereja-gereja yang sudah maju. Dan yang terakhir, tidak mau berkolaborasi dalam membangun interaksi sempurna. Oleh sebab itu, kita yang beragama di Indonesia ini membangun hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian apa yang saya sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.